Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2018. Dan di video kali ini kita akan bahas soal nomor 22. Bagi kalian semua yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, soal nomor 1 sampai 21, silahkan klik link yang udah ada di description dan ikutin pembahasan yang udah Koko bikin. Kita langsung aja lihat soal nomor 22. Ada dua soal di sini, A dan B. 22A itu tentang inequality dan 22B itu tentang complex number. Kita mulai dari yang pertama. Dia minta kita untuk solve the following inequality. Ada dua soal di sana. Yang pertama adalah modulus 4x plus 1 more than modulus 2x minus 3. Karena ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sama-sama ada modulus, which is dia pasti positif nilainya, maka kita boleh kuadratin kedua ruas. Jadi untuk bagian pertama, Koko akan kuadratin kedua sisi. Setelah kita kuadratin, maka Koko akan dapat 4x plus 1 square. Kita lanjut di atas ini ya, supaya Koko punya space yang cukup. 4x plus 1 square more than 2x minus 3 square. Nah, dalam menyelesaikan persoalan modulus, kalau kalian kuadratkan, jangan di-expand, tapi pindah ruaskan aja, kemudian gunakan a square minus b square equals to a plus b, a minus b. Jadi cukup dipindah ruaskan, minus 2x minus 3 square more than 0. Kemudian ingat-ingat bentuk pemfaktoran a square minus b square, yaitu a minus b, a plus b. Nah, bentuk ini kita bisa gunakan untuk menyederhanakan perhitungan kita. Jadi kalau kalian lihat di sini, inilah a, itulah b. A square minus b square. Bisa langsung difaktorkan menjadi a minus b. 4x plus 1 minus 2x plus 3, a minus b. Satu lagi adalah a plus b more than 0. Simplify bentuknya, Koko akan dapat 2x plus 4, 6x minus 2 more than 0. Dari sini kita sudah dapat critical value-nya dan bisa di-input ke garis bilangan atau number line. Dari bentuk yang pertama, dia punya critical value adalah negatif 2. Dari bentuk yang kedua, critical value-nya adalah 1/3. Setelah kita gambar garis bilangannya, kita tinggal cek tandanya. Misalnya, Koko akan ambil angka 0 di sini, substitusikan ke persamaan di atas, kalian akan dapat tanda untuk daerah tengah ini adalah minus. Kemudian ambil angka 2 misalnya, atau 3, atau berapapun yang ada di sini, substitusikan ke persamaan di atas, kita akan dapat sign-nya plus. Begitu juga dengan region di sebelah kiri ini, kita akan dapat plus juga. Dan yang kita ingin ambil adalah daerah lebih besar dari 0, which is daerah yang positif. Dengan demikian, inilah solusi untuk inequality bagian atau soal yang pertama. Jadi solusinya adalah x lebih kecil min 2 atau x lebih besar dari 1/3. Min 2 atau x more than 1/3. Inilah jawaban bagian pertama. Kita lanjut ke bagian kedua. Pertanyaannya masih sama, dia minta kita untuk solve the following inequality. Sekarang kita punya bentuk fraction less than modulus x plus 2. 6 over modulus x plus 2 plus 1 less than modulus x plus 2. Untuk inequality dalam bentuk fraction, kalian harus sedikit hati-hati. Ada soal di mana kita boleh cross multiply, ada soal di mana kita tidak boleh cross multiply. Nah, untuk soal ini kita boleh cross multiply. Kenapa boleh di cross multiply? Karena penyebutnya itu pasti positif. Tahu dari mana kok dia pasti positif? Kalian bisa lihat dari sini.
Modulus ini nilainya pasti positif. Kita tambahin 1 ya hasilnya pasti positif. Nah, ketika kita dapat bentuk yang pasti positif seperti ini, kita boleh lakukan cross multiplication. Dan itulah yang Koko akan lakukan untuk soal bagian kedua ini. Jadi Koko akan cross multiplication sehingga Koko akan dapat 6 less than modulus x plus 2 square plus modulus x plus 2. Karena kita punya bentuk modulus x plus 2 dan modulus x plus 2 juga di sana, maka Koko akan misalkan modulus x plus 2 menjadi suatu variabel. Katakanlah modulus x plus 2 kita anggap sebagai a. Sehingga inequality kita bisa disimplify menjadi 6 less than a square plus a. Atau kalau kita kelompokkan di sisi sebelah kanan, kita akan dapat 0 less than a square plus a minus 6. Langkah selanjutnya kita tinggal faktorkan bentuk ini. Setelah faktorkan, cari critical value dan gambar number line-nya. Kalau Koko faktorin, Koko akan dapat a plus 3, a minus 2 more than 0. Sama seperti soal bagian pertama, kita tinggal buat number line-nya. Critical value-nya ada 2, yaitu min 3 dan 2. Misalnya di sini min 3, di sana 2. Kemudian kita akan cari tahu sign in each interval, sama seperti yang sebelumnya tadi di atas. Koko substitusi angka 0 di sana. Tandanya kita akan dapat minus. Substitusi angka yang besar sekali, kita akan dapat plus. Substitusi angka yang kecil sekali yang ada di dalam region sebelah kiri, kita akan dapat plus juga. Yang kita ingin ambil daerah yang mana? Yang kita ingin ambil adalah daerah more than 0. Artinya daerah yang positif. Nah, inilah solusi sementara kita. Ini belum jawabannya. Kenapa sementara? Karena kita punya variabel itu masih dalam A. Sedangkan soalnya in X. Tadi kita misalkan A itu adalah modulus X plus 2. Jadi solusi sementara Koko adalah A less than negative 3 atau A more than 2. Nah, kita harus kembalikan lagi X-nya. Maksud Koko kita harus kembalikan lagi A-nya in terms of X. A itu adalah modulus X plus 2. Modulus X plus 2 less than negative 3 atau modulus X plus 2 more than 2. Nah, di sini kalau nggak hati-hati biasanya akan salah. Kenapa salah? Karena bagian ini pasti no solution. Tahu dari mana kok dia no solution? Karena modulus adalah bentuk yang pasti positif. Sesuatu yang pasti positif nggak mungkin bisa less than negative 3. Jadi di sini no solution. Tapi kalau kalian hitung, kalau kalian nggak teliti, kalian kuadratin, terus kerjain, solusinya akan seolah-olah muncul atau ada. Makanya di sini tadi Koko bilang harus hati-hati. Jadi di bagian ini no solution. Di bagian sebelah kanan, ingat-ingat sifat dari modulus. Kalau kita punya modulus X lebih kecil dari A, ini bisa dipecah menjadi min 1, min A maksudnya. Less than X less than A. Kalau kita punya modulus X more than A, bisa dipecah menjadi X less than negative A atau X more than A. Nah, dengan info ini, Koko bisa menyederhanakan bentuk tersebut. Modulus X plus 2 more than 2. Berarti yang sebelah kanan ini boleh Koko tulis menjadi X plus 2 lebih kecil dari min 2 atau X plus 2 lebih besar daripada 2. Kemudian kalau kita sederhanakan satu kali lagi, kita akan dapat jawaban akhir untuk bagian kedua ini. Kalau Koko lanjutin ya, X plus 2 lebih kecil min 2, berarti X-nya lebih kecil min 4.
atau X plus 2 more than 2 atau X-nya more than 0. Inilah jawaban untuk soal nomor 22A bagian kedua. X kecil min 4, X lebih besar daripada 0. Kita lanjut 22 yang B. Sekaligus soal ini akan menjadi soal terakhir yang Koko akan bahas di video kali ini. Soalnya sederhana, dia bilang solve the equation 81z4 plus 9z square plus 1 equal to 0. Giving the roots in the form a plus bi. Artinya kita ngomongin complex number di sini. Where a and b are real numbers, di mana a dan b-nya adalah bilangan real. A dan b adalah bilangan real. Nah, untuk soal nomor 22B, ada banyak cara untuk mencari solusi dari persamaan ini. Dan cara yang Koko akan pakai adalah Koko akan manipulasi persamaan pangkat 4 ini sehingga bisa ditulis dalam persamaan pangkat 2. Kita tulis dulu soalnya. 81Z pangkat 4 plus 9Z square plus 1 equal to 0. Bentuk pangkat 4 ini Koko boleh tulis dalam bentuk 9Z square plus 1 square. Kalau kalian kuadratin bentuk ini, Koko tulis di atas ini ya, supaya nggak bingung. Kalian akan dapat 81Z pangkat 4 plus 18Z kuadrat plus 1. Jadi bentuk yang Koko tulis di sini kalau kita kuadratkan kita akan dapat seperti ini. Dan jelas Koko mengubah soal. Supaya tidak mengubah soal, kita akan kurangkan dengan 9Z kuadrat. 18Z square minus 9Z square, kalian akan dapat plus 9Z square. Kita tidak mengubah soal, tapi kita hanya memanipulasi soalnya. Kalau ada yang tanya, kok buat apa Koko manipulasi seperti itu? Tentu saja ada tujuannya ya, bukan hanya iseng-iseng aja. Tujuan Koko manipulasi seperti itu adalah supaya bentuk ini bisa kita faktorkan. Karena basically kita nggak tahu cara memfaktorkan bentuk pangkat 4 seperti apa. Walaupun untuk soal ini kalian bisa bilang, kita bisa misalin dulu Z kuadrat itu menjadi A. Kemudian akan dapat 81A kuadrat plus 9A plus 1 sama dengan 0. Cari dulu A-nya. Bisa nggak cara seperti itu? Jelas bisa. Jadi ada banyak cara dan cara ini adalah cara yang Koko gunakan. Setelah Koko tulis jadi bentuk seperti ini bisa diubah menjadi 3Z square equals to 0. Kalian akan dapat bentuk A square minus B square. Sama seperti yang tadi Koko udah tulis di atas sana. Artinya bentuk ini sudah bisa difaktorkan menjadi A minus B A plus B equals to 0. Dengan demikian kita dapat dua buah persamaan kuadrat. Yang pertama adalah 9Z square minus 3Z plus 1 equals to 0, atau 9Z square plus 3Z plus 1 equals to 0. Nah, gimana cara mencari solusi persamaan kuadrat ini? Kita tinggal gunakan rumus ABC. Jadi Z-nya adalah minus B, berarti 3 ya, minus min 3, plus minus square root B square, Koko langsung 9, minus 4 times A times C over 2 times A. A-nya 9 berarti 18. Kalau disederhanakan lebih jauh, kita akan dapat 9 dikurang 36, yaitu min 27. Min 27 itu adalah 3 akar 3i over 18. Kalau Koko bagiin, kita akan dapat 1/6 plus minus akar 3/6i. Ini dua jawaban, 1 plus 1 minus.
Kemudian dua jawaban lainnya kita akan dapat dari bentuk yang kedua dengan cara yang sama. Z equals to minus 3 plus minus root 9 minus 4 times 9 times 1 over 18. Kalian akan dapat negatif 3 plus minus, ini bentuknya sama ya, 9 min 36 yaitu negatif 27. Kalau disimplify kita dapat 3 root 3i over 18. Dengan kata lain, kalau kita pisah fractionnya, kita akan dapat negatif 1 over 6 plus minus root 3 over 6i. Inilah dua jawaban yang lainnya. Nah, pembahasan ini selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Pastikan kalian ngerti apa yang Koko bahas. Dan kalau ada pembahasan Koko yang kurang jelas atau salah, bisa tolong infokan melalui komen. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.